Istana Buckingham dalam krisis, pernyataan yang mengguncang Inggris Raya dan memicu kekhawatiran akan masa depan Raja Charles III. Dalam langkah yang tak diantisipasi siapapun, Istana Buckingham memecah keheningannya dengan sebuah pernyataan yang membuat Inggris Raya berada dalam keadaan terkejut secara kolektif. Apa yang dimulai sebagai bisikan pelan di dalam tembok istana berubah dalam hitungan menit menjadi krisis nasional dengan skala historis. Bisikan itu menjadi kekhawatiran, pertanyaan-pertanyaan itu menjadi kegelisahan, dan kegelisahan itu menjadi ketakutan. Pemerintahan Charles III yang banyak dibayangkan sebagai transisi yang tenang setelah kematian Elizabeth II, kini tampaknya goyah di bawah beban kebenaran yang sampai sekarang telah disembunyikan dengan hati-hati. Pernyataan itu singkat, steril, diukur hingga kata sifat terakhir, tetapi pengekangannya membuatnya semakin menghancurkan. Sumber internal mengklaim bahwa teks tersebut disetujui setelah berjam-jam revisi yang panik, diskusi yang tegang, dan negosiasi tentang apa yang dapat diungkapkan dan apa yang harus tetap dirahasiakan. Hasilnya adalah pernyataan yang terencana, hampir seperti operasi bedah, yang menghindari drama tetapi memperjelas bahwa situasinya serius. Dalam hitungan menit, koresponden kerajaan mengalami semacam pemadaman informasi. Wawancara yang dijadwalkan dibatalkan tanpa penjelasan. Jurnalis yang diundang ke pengarahan pribadi dibubarkan dengan senyum diplomatis dan keheningan yang tak terpecahkan. Selama hampir 40 menit, tidak ada yang dapat mengajukan pertanyaan. Keheningan itu, lebih dari konferensi pers manapun, memicu perasaan bahwa apa yang telah diumumkan hanyalah puncak gunung es dari sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan. Di saat-saat ketidakpastian, keluarga kerajaan biasanya menggunakan citra persatuan. Namun kali ini ada ketidakhadiran yang berbicara lebih keras daripada pernyataan apapun. Ratu Camilla, yang biasanya hadir bersama raja dalam situasi-situasi sensitif, tidak muncul. Tidak ada pula pesan atau foto yang dipersiapkan dengan cermat bersama pewaris takhta, Pangeran Willem Alexander. Kekosongan komunikasi ini menciptakan lahan subur untuk spekulasi. Dalam beberapa jam, media sosial dibanjiri teori, beberapa masuk akal, yang lain benar-benar mengkhawatirkan. Istana kehilangan kendali atas narasi hampir seketika. Para pegawai yang telah mengabdi selama puluhan tahun, saksi beberapa pemerintahan, terlihat meninggalkan kantor pribadi dengan mata merah. Yang lain berdiri tanpa bergerak di koridor, seolah mencoba memahami apakah mereka sedang menyaksikan krisis yang berlalu atau awal dari akhir suatu era. Menurut sumber yang dekat dengan lingkaran dalam, pernyataan itu bukanlah pernyataan dadakan. Pernyataan itu telah dirancang, dibuang, dan ditulis ulang beberapa kali selama beberapa minggu. Setiap penundaan berasal dari harapan bahwa situasi akan membaik, bahwa waktu akan mengurangi dampaknya, tetapi sampai pada titik di mana diam bukan lagi pilihan. Berita itu tidak hanya terbatas di Inggris Raya. Pemerintah Persemakmuran meminta laporan mendesak. Keluarga kerajaan sekutu secara diam-diam mengaktifkan protokol darurat. Para analis mulai menyuarakan hal yang tak terbayangkan. Apakah monarki Inggris menghadapi momen paling rapuh dalam beberapa generasi? Untuk memahami besarnya titik balik ini, perlu untuk kembali ke awal pemerintahan Charles III. Sejak hari pertama, Charles tahu bahwa pemerintahannya akan tidak konvensional. Ia mewarisi bukan hanya mahkota, tetapi juga warisan monumental Elizabeth II, sosok yang mewujudkan stabilitas selama 7 dekade. Orang-orang terdekatnya memperhatikan bahwa setelah kematian ibunya, raja yang baru naik tahta itu menunjukkan campuran tekad dan keraguan. Ia menyampaikan setiap pidato dan tindakan resmi dengan ketenangan yang sempurna, tetapi secara pribadi, gerak-geriknya mengungkapkan beban emosional yang sulit disembunyikan. Tidak ada perayaan dalam transisinya, hanya kesadaran yang luar biasa akan warisan sejarah yang hampir mustahil untuk ditandingi. Bahkan sebelum penobatan, komentar-komentar diam-diam mulai beredar tentang episode kelelahan yang tidak biasa selama pertemuan-pertemuan penting. Momen-momen terputusnya hubungan secara tiba-tiba. Saat-saat di mana ia tampak kehilangan alur percakapan. Dokter dipanggil dengan sangat hati-hati. Namun,
Raja bersikeras bahwa semua itu disebabkan oleh stres. Ia menolak evaluasi medis publik. Ia melanjutkan jadwalnya tanpa mengurangi kegiatannya. Bagi seorang raja yang dibesarkan dengan pengendalian emosi, kerentanan bukanlah pilihan. Tantangannya bukan hanya fisik, tantangan itu juga bersifat politis dan strategis. Pemerintahan baru ini berarti mendefinisikan kembali prioritas. Charles telah memperjuangkan visi monarki yang lebih modern dan berkelanjutan selama bertahun-tahun. Tetapi sektor-sektor tradisionalis yang masih sangat setia pada gaya Elizabeth II memandang setiap upaya reformasi dengan skeptisisme. Seiring waktu, beberapa penasihat lama mulai menjauhkan diri. Pertemuan ditunda, saran bocor, suasana menjadi semakin waspada. Itu bukan pengkhianatan terang-terangan, tetapi juga bukan kesetiaan tanpa syarat. Itu adalah penarikan diri yang bijaksana yang dirasakan raja di setiap ruangan yang sunyi. Selama tur resmi ke Irlandia Utara, Charles lupa nama seorang pendukung lama di sebuah acara amal. Pada jamuan makan malam kenegaraan, ia sejenak kehilangan fokus saat memberikan pidato. Gambar yang disiarkan di televisi diedit dengan cermat, tetapi rekaman yang belum diedit menawarkan narasi yang berbeda tentang seorang pria yang berjuang untuk menjaga ketenangannya di bawah beban mahkota yang tampaknya semakin berat setiap saat. Titik puncaknya datang dengan bocornya sebuah halaman yang diduga berasal dari buku harian pribadi raja. Dokumen itu yang dikirim secara anonim kepada seorang jurnalis dengan reputasi yang sempurna, menggambarkan keadaan ketakutan yang mendalam. Dalam baris-baris itu, raja mengungkapkan ketakutan bahwa pemerintahannya akan ditandai oleh kebenaran yang terlalu berat untuk diungkapkan. Ia berbicara tentang semakin terisolasi dan ragu tentang bagaimana sejarah akan menilainya sebagai jembatan menuju masa depan atau sebagai beban bagi institusi. Jika dokumen itu otentik, itu mengungkapkan seorang raja yang sepenuhnya menyadari badai yang sedang mengamuk. Sementara Charles diam-diam bergulat dengan iblis-iblis dalam dirinya sendiri, badai lain sedang mengamuk di balik pintu tertutup. Dalam surat pribadi yang beredar di antara para pejabat senior beberapa minggu sebelum pernyataan itu, Ratu Camilla dilaporkan mengungkapkan kekhawatiran yang memilukan. Menurut sumber yang dekat dengannya, dalam surat itu ia mengakui bahwa raja tidak lagi sama. Ia menggambarkan episode disorientasi temporal, melupakan nama-nama yang familiar, dan keheningan panjang di mana ia tampak mencari kejelasan tanpa menemukannya. Ia tidak hanya berbicara sebagai permaisuri, ia menulis sebagai seorang istri. Seorang penasihat senior menceritakan bahwa konfrontasi pribadi antara keduanya membuat ruangan menjadi hening total. Camilla dilaporkan memohon kepada raja untuk mempertimbangkan alternatif, mengevaluasi kemungkinan mendelegasikan tanggung jawab, atau mengurangi penampilan publiknya. Tanggapan raja sangat tegas, turun takhta atau tampak lemah bukanlah agenda utamanya. Pertanyaan besar sekarang adalah, apakah pernyataan ini hanya merupakan pengakuan sebagian atas situasi tersebut atau langkah pertama menuju transisi yang direncanakan dengan cermat? Sang pewaris takhta, Pangeran William, telah menjaga profil yang sangat rendah dalam beberapa hari terakhir. Para analis menafsirkan keheningan ini sebagai tanda persiapan strategis. Dalam sejarah baru-baru ini, monarki Inggris telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa ketika kelangsungan institusional dipertaruhkan. Namun, konteks saat ini berbeda. Opini publik lebih menuntut. Transparansi adalah tuntutan yang konstan, dan media sosial memperbesar kesenjangan informasi apapun. Menurut sumber yang dekat dengan lingkaran kerajaan, semuanya berantakan dalam percakapan pribadi antara Camilla dan raja. Dengan suara gemetar tetapi tegas, ia dilaporkan mengatakan kepadanya bahwa ia tidak dapat lagi berpura-pura. "Anda bukan hanya lelah," katanya kepadanya. "Anda semakin lemah, dan saya melihatnya setiap hari." Jauh dari menanggapi dengan kemarahan atau penolakan, Charles dilaporkan tetap diam. Ia berpaling dan menutup matanya, seolah kata-kata istrinya menegaskan ketakutan yang telah lama ia coba abaikan. Bagi Camilla, momen itu bukan hanya menyakitkan.
itu juga mengungkapkan sesuatu hancur di sana. Dan sejak saat itu, retakan itu terus melebar. Kemudian secara rahasia kepada seseorang di lingkaran dalamnya, Ratu Permaisuri dilaporkan mengakui bahwa ia mulai takut setiap pagi. Audiensi, pengarahan resmi, acara publik, dan jabat tangan yang tak ada habisnya menjadi pertunjukan yang tak tertahankan. Setiap kali raja melangkah ke sorotan media, ia menahan napas. Bukan karena kesombongan, tetapi karena takut tersandung, takut akan gangguan yang jelas. Takut bahwa rahasia yang mereka coba lindungi akan terungkap secara langsung di depan kamera dunia. Tanda-tanda mulai muncul. Pada sebuah gala amal di Wales, Camilla meninggalkan acara tersebut lebih awal dari yang diharapkan. Secara resmi, alasan yang diberikan adalah kelelahan. Secara tidak resmi, saksi mengklaim ia terlihat menangis di koridor samping, tidak mampu menenangkan diri. Para staf berusaha menutupi kejadian itu secara diam-diam, tetapi di dalam koridor istana diketahui bahwa bukan jadwal yang membuatnya lelah, melainkan beban kebenaran yang sulit diterima. Bertekad untuk bertindak, Camilla mengadakan pertemuan darurat dengan para penasihat senior dan anggota lama rumah tangga kerajaan. Di sana, ia menyampaikan daftar perilaku yang semakin mengkhawatirkan yang menurutnya tidak dapat lagi diabaikan. Ia mengharapkan dukungan, ia justru menghadapi perlawanan. Beberapa orang merasa ia melebih-lebihkan, yang lain khawatir akan dampak transisi prematur terhadap citra monarki. Pada akhirnya, permintaannya ditolak bukan dengan permusuhan terbuka, tetapi dengan penolakan strategis yang bertujuan untuk mengulur waktu dan menghindari kepanikan institusional. Di dalam staf istana sendiri, faksi-faksi mulai terbentuk. Beberapa orang melihat Camilla sebagai seorang istri yang putus asa untuk melindungi raja dari keruntuhan. Yang lain berbisik bahwa pada kenyataannya ia takut kelemahan Charles juga akan melemahkan posisinya sendiri dalam hierarki. Yang sebenarnya, menurut sumber, ia tidak lagi bertindak berdasarkan protokol. Ia bertindak dari tempat kesedihan yang mendalam. Tetapi Camilla bukan satu-satunya yang mengamati kemerosotan tersebut. Pangeran William dilaporkan merasakan sesuatu yang bahkan lebih mengkhawatirkan ketika pewaris tahta meminta pertemuan secara rahasia jauh dari London dan pengawasan media. Itu karena situasinya telah mencapai titik kritis. Pertemuan itu berlangsung di Kastil Balmoral, lokasi yang secara tradisional dikaitkan dengan privasi keluarga. Para asisten diberhentikan, pintu ditutup tanpa saksi. Ayah dan anak itu tetap sendirian selama hampir 3 jam dalam percakapan yang digambarkan oleh sumber internal sebagai memilukan, penuh ketegangan, dan sangat emosional. William, yang dikenal karena ketenangannya, dilaporkan menangis terseduh-seduh. Ia tidak berbicara sebagai seorang pangeran, tetapi sebagai seorang putra. Ia memohon kepada ayahnya untuk mempertimbangkan mundur dari tugas-tugas publik sebelum terlambat. "Mundurlah sebelum terlambat bagimu dan bagi mahkota," katanya dengan tergesa-gesa. "Ini bukan saran strategis, ini adalah seruan untuk bertahan hidup." Menurut seorang penasihat senior, William tidak hanya khawatir tentang kesehatan ayahnya, tetapi juga tentang stabilitas institusi itu sendiri. Setiap kelalaian, setiap gerakan ragu-ragu, setiap kesalahan publik memicu meningkatnya ketidakpercayaan publik. Dalam acara-acara resmi baru-baru ini, ketegangan di antara mereka menjadi jelas. Pada upacara hari peringatan, kamera menangkap pertukaran pandangan dingin yang dihindari. Para analis mencatat jarak tersebut, tidak ada yang membayangkan seberapa dalam keretakan itu. Dalam langkah putus asa, William dilaporkan mempertimbangkan untuk mempublikasikan kekhawatirannya. Bukan untuk merusak institusi, tetapi untuk melindunginya. Ia berkonsultasi dengan penasihat hukum terpercaya dan bersiap untuk mengeluarkan pernyataan yang mengangkat opsi perwalian sementara, memungkinkan ayahnya untuk memprioritaskan kesejahteraannya. Ia tahu reaksinya akan sangat keras, bahwa tabloid akan memutarbalikkan niatnya. Tetapi, menurut orang-orang terdekatnya, ia siap menanggung konsekuensinya. Baginya, melestarikan mahkota berarti, jika perlu, menghadapinya dari dalam. Reaksi Camilla adalah kemarahan yang membara.
Baginya, ultimatum William merupakan pengkhianatan yang disamarkan sebagai kepedulian. Ia menuduh William mengutamakan institusi daripada pribadinya, bersedia menggantikan ayahnya sendiri atas nama stabilitas. Konfrontasi mereka juga secara tertutup membuat Camilla tampak kesal dan William terdiam tegang. Permaisuri yakin bahwa Charles membutuhkan perlindungan, bukan pengusiran. Ia tidak ingin membiarkan anak tirinya memaksanya mundur. Dalam hal ini, William tidak sendirian. Catherine, Putri Wales, meskipun bijaksana di depan umum, dengan tegas mendukung suaminya secara pribadi. Orang-orang terdekat Putri mengatakan bahwa ia juga telah memperhatikan pola yang mengkhawatirkan dan menganggap penilaian ulang terhadap pelaksanaan kekuasaan tidak dapat dihindari. Ketika ketegangan tampak tak tertahankan, sosok yang biasanya bijaksana tampil ke depan, Putri Anne. Dikenal karena rasa tanggung jawabnya dan keterterusannya, ia mengadakan pertemuan malam tidak resmi di ruang biru istana. Pertemuan itu tidak ada dalam agenda resmi. Pertemuan itu tidak disetujui oleh kalender kerajaan, tetapi tidak ada yang menolak undangan tersebut. Di antara yang hadir adalah Pangeran Edward dan Putri Beatrice dari York, serta Camilla, yang hadir masih terguncang oleh perselisihannya dengan William. Yang tidak mereka duga adalah melihat Anne berdiri di samping sebuah koper terkunci. Ekspresinya mengisyaratkan titik tanpa kembali. Tanpa meninggikan suara, sang putri memperlihatkan serangkaian dokumen, memo medis, laporan rahasia dari dokter raja, dan komunikasi internal yang menurutnya mengungkapkan pola penutupan kebenaran. Catatan tersebut menunjukkan bahwa beberapa bulan sebelumnya, Charles telah disarankan untuk mengurangi aktivitas resmi tertentu. Peringatan ini tampaknya telah diabaikan. Yang lebih serius lagi, beberapa informasi tersebut belum dibagikan kepada semua anggota senior keluarga kerajaan sampai Anne turun tangan secara pribadi. Keheningan di ruangan itu benar-benar mencekam. Kemudian ia mengucapkan sebuah kalimat yang menurut mereka yang hadir mendefinisikan malam itu. Mahkota harus tetap ada setelah raja tiada. Itu bukan pernyataan yang dingin. Itu adalah seruan untuk bertindak. Bagi Anne, loyalitas bukan tentang mempertahankan fiksi, tetapi tentang menjamin kesinambungan institusi. Jika raja tidak secara sukarela melindungi monarki, ia menganggapnya sebagai kewajiban kolektif untuk melakukannya demi raja. Menurut sumber yang dekat dengan lingkaran kerajaan, suasana saat itu tegang, sekaligus bersejarah. Dalam pertemuan pribadi yang syarat dengan bobot institusional, Putri Anne dari Inggris Raya mengambil peran yang tak terduga namun menentukan. Ia tidak bertindak karena ambisi pribadi, orang-orang terdekatnya bersikeras, tetapi karena keyakinan yang dingin dan pragmatis. Monarki membutuhkan struktur, disiplin, dan pandangan ke depan dalam menghadapi skenario yang tidak dapat lagi diabaikan. Para saksi menggambarkan Pangeran Edward, Duke of Edinburgh, tampak sangat terguncang. Putri Beatrice dari York yang terpecah antara kengerian dan rasa hormat terhadap institusi, dilaporkan berbisik tak percaya, bertanya-tanya apakah ini benar-benar terjadi. Tetapi reaksi Ratu Camilla, permaisuri kerajaan Inggris, yang meningkatkan ketegangan hingga puncaknya. Menurut sumber, Camilla menuduh Anne mengatur pengkhianatan, mengubah percakapan pribadi menjadi apa yang digambarkannya sebagai kudeta internal. Dia berteriak bahwa ini bukanlah dialog keluarga, tetapi permainan kekuasaan. Namun, bahkan dia yang selalu menjadi pelindung setia citra raja, tidak dapat mengabaikan bobot dokumen yang telah disajikan Anne. Karena, seperti yang diungkapkan oleh penasihat hukum yang dikonsultasikan secara rahasia, putri tersebut tidak bertindak sendirian. Menurut para ahli konstitusi yang dilaporkan dikonsultasikan secara diam-diam, Anne telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengeksplorasi kemungkinan jalur hukum dalam menghadapi penurunan yang secara resmi tidak ada. Ia menganalisis jadwal suksesi, protokol krisis, dan implikasi pengaktifan mekanisme yang diatur dalam hukum Inggris dalam kasus ketidakmampuan raja. Ia tidak merencanakan kekacauan, ia mencoba mengantisipasinya. Pada saat itu, menurut seorang informan yang memiliki akses langsung ke percakapan tersebut,
Anne menjadi raja dalam segala hal kecuali nama. Bukan karena haus kekuasaan, tetapi karena pemahaman brutal tentang realitas. Jika institusi tersebut ingin bertahan, ia harus bertindak sebelum peristiwa-peristiwa tersebut menghancurkannya. Selama berbulan-bulan, para dokter dilaporkan telah memperingatkan rombongan kerajaan. Selama berminggu-minggu, keluarga berharap situasinya dapat stabil. Tetapi kebenaran akhirnya terungkap. Raja Charles III telah didiagnosis lebih dari 9 bulan sebelum pengumuman resmi dengan penyakit neurodegeneratif langka, irreversible, dan stadium lanjut. Catatan medis yang bocor, yang keasliannya dikuatkan oleh sumber internal dalam tim medis kerajaan, merinci perkembangan kondisi tersebut dengan ketelitian yang mengkhawatirkan. Gejala awal dikaitkan dengan stres. Episode-episode selanjutnya ditangani dengan semakin hati-hati. Namun pada saat bukti menjadi tak terbantahkan, penyakit itu telah berakar di jantung institusi itu sendiri. Istana mengerahkan operasi penahanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Permintaan pers dialihkan, wawancara dibatalkan. Koresponden kritis dilarang mengakses secara teratur di bawah payung apa yang oleh beberapa orang dalam disebut kekebalan kerajaan. Keheningan itu bukan karena niat jahat, kata sebagian orang, itu adalah ketakutan. Ketakutan akan kekosongan konstitusional, ketakutan akan keruntuhan simbolis, ketakutan akan penghakiman publik. Saat ini, setiap penampilan publik raja diteliti. Nama-nama yang terlupakan, dokumen yang hilang, jeda yang tak terduga dalam pidato, tatapan kosong selama resepsi resmi. Apa yang dulunya dikaitkan dengan kelelahan, kini memiliki makna yang lebih tragis. Di dalam lingkaran dalam, perdebatan sangat sengit. Beberapa penasihat mendesak raja untuk secara diam-diam mundur dan mengizinkan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Pangeran William, Pangeran Wales. Yang lain berpendapat untuk mempertahankan kendali atas narasi, yakin bahwa monarki dapat menahan tekanan jika informasi dikelola dengan hati-hati. Camilla khawatir bahwa pengakuan penuh akan menghancurkan bukan hanya citra Charles, tetapi juga citranya sendiri. Setelah puluhan tahun berjuang untuk legitimasi publik, ia merasa warisannya berada di ujung tanduk. Ketika keputusan akhirnya dibuat untuk mengeluarkan pernyataan resmi, keluarga itu kembali terpecah. William menuntut kejelasan. Camilla memohon martabat. Anne menyerukan urgensi. Hasilnya adalah teks yang ambigu dan disusun dengan cermat yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan pertanyaan-pertanyaan itu segera menemukan bahan bakarnya. Tepat ketika kendali atas narasi tampaknya masih mungkin, faktor tak terduga muncul. Pangeran Harry, Duke of Sussex. Tanpa pengawalan seremonial, tanpa pengumuman sebelumnya, ia mendarat di London pada dini hari dengan penerbangan pribadi dan langsung menuju Frogmore. Ia tidak ada di sana untuk mengucapkan selamat tinggal. Ia ada di sana untuk menghadapi. Selama berminggu-minggu, ia tetap diam dari Montecito, mengamati istana mengatur pernyataan yang disusun dengan hati-hati. Tetapi sesuatu berubah, sebuah kebocoran, sebuah pesan, sebuah penemuan dokumenter yang mendorongnya untuk bertindak. Menurut sebuah sumber yang meninjau materi yang dibawanya, Harry memiliki salinan email internal, memo, dan garis waktu asli yang bertentangan dengan versi resmi diagnosis. Tanggal diubah, peringatan dilunakkan, gejala diminimalkan. Baginya, ini bukan hanya masalah keluarga, ini adalah tugas publik. Konfrontasi dengan William tak terhindarkan. Dalam pertemuan pribadi di Clarence House, kedua bersaudara itu bertemu muka untuk pertama kalinya dalam hampir setahun. Apa yang dimulai sebagai permohonan berakhir dengan rentetan tuduhan. William menegur Harry karena memperkeruh keadaan ketika institusi tersebut sudah berada di ambang kehancuran. Harry menanggapi dengan menuduhnya memprioritaskan mahkota daripada ayahnya sendiri. Suara-suara meninggi, pintu-pintu tertutup rapat, dan ketika Harry pergi, jelas bahwa krisis telah meningkat hingga titik tak dapat dipulihkan. Kemudian, dalam pertemuan pribadi dengan Raja, Harry memutar pesan rekaman dari Meghan, Duchess of Sussex. Menurut sumber, itu adalah kesaksian yang jujur dan emosional.
Meghan mengungkapkan kesedihan atas keretakan keluarga tetapi mengecam budaya kerahasiaan dan isolasi emosional. Permintaan terakhirnya langsung, agar dunia melihat sosok pria itu, bukan mitosnya, agar ia diizinkan untuk pensiun dengan bermartabat. Beberapa jam kemudian, di sebuah acara amal di London Barat, Harry berhenti di hadapan pers dan mengucapkan kalimat yang bergema di seluruh dunia. Kebenaran telah terkubur, tetapi tidak lagi. Ia tidak memberikan detail. Ia tidak perlu melakukannya. Jaringan berita internasional memutar ulang gambar-gambar itu berulang kali. Media sosial meledak dengan kemarahan dan dukungan. Istana menanggapi dengan bantahan singkat hanya 2 baris, tetapi narasi sudah di luar kendali mereka. Rumor tentang fragmen laporan medis asli yang dikirim secara anonim ke media internasional memperparah badai. Tidak ada yang mengkonfirmasi sumber kebocoran tersebut, tetapi semua mata tertuju pada Harry. Dan keheningannya selanjutnya, bagi banyak orang, sangat memekakan telinga. Apa yang dimulai sebagai tragedi pribadi telah menjadi dilema institusional. Untuk pertama kalinya dalam beberapa abad, sebagian besar penduduk secara terbuka mempertanyakan kelanjutan pemerintahan raja. Jajak pendapat baru-baru ini mencerminkan statistik yang tak terbayangkan beberapa tahun yang lalu. Hampir setengah dari warga Inggris percaya bahwa Charles harus segera turun tahta. Kepercayaan pada mahkota tidak hanya menurun, tetapi juga menjadi terpecah-pecah. Di parlemen, yang secara tradisional menghormati urusan kerajaan, perdebatan muncul kembali tentang pengaktifan mekanisme hukum untuk menyatakan penguasa tidak layak. Para ahli konstitusi berpartisipasi dalam panel larut malam yang mencoba menguraikan implikasi dari potensi pemerintahan sementara atau pengabdian takhta secara formal. Sementara itu, di Istana Kensington, William dan Catherine, Putri Wales, sedang mempersiapkan kemungkinan yang tidak pernah mereka bayangkan akan mereka hadapi secepat ini, mengambil alih kepemimpinan di tengah badai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah skenario yang tidak pasti ini, Ratu Camilla dari Inggris telah membuat keputusan yang menurut sumber yang dekat dengannya telah ia pertimbangkan selama berbulan-bulan. Dalam surat pribadi kepada penasihat kerajaan, ia meminta untuk memulai transisi bertahap keluar dari kehidupan publik. Keputusan tersebut digambarkan sebagai menyakitkan tetapi perlu setelah berbulan-bulan tekanan media, pengawasan terus-menerus, dan beban emosional yang semakin besar. Camilla tidak lagi ingin memainkan peran sebagai wajah publik dari ketahanan istana. Ia akan tetap berada di sisi suaminya, tetapi di ranah pribadi jauh dari sorotan dan podium resmi. Orang-orang di lingkaran dalam mengatakan bahwa permaisuri telah merasakan tekanan, bukan hanya dari masalah kesehatan sang ratu, tetapi juga dari beban simbolis sebuah institusi yang sedang melewati salah satu periode paling genting dalam sejarah modernnya. Sementara itu, Putri Anne yang selalu pragmatis telah menjalankan rencananya sendiri. Sesuai dengan reputasinya yang disiplin dan kesetiaan yang tak tergoyahkan, Putri Anne dilaporkan mendorong restrukturisasi fungsi institusional yang mendalam dan permanen. Usulannya, menurut sumber yang mengetahui diskusi internal, melibatkan pengurangan atribut seremonial, redistribusi patronas, dan penyederhanaan operasi di bawah model kepemimpinan bersama. Beberapa pengamat menyebut inisiatif ini revolusioner. Yang lain, tindakan putus asa dalam menghadapi monarki yang sedang terkepung. Yang benar adalah Anne tampaknya tidak dipandu oleh sentimentalitas, tetapi oleh visi strategis, menyesuaikan institusi untuk menjamin keberlanjutannya di era di mana ketidaktransparanan tidak lagi ditoleransi dan tradisi saja tidak cukup. Dan kemudian terjadilah tindakan yang tidak diharapkan siapapun dalam langkah yang melanggar protokol selama beberapa dekade. Raja Charles III mengirimkan surat tulisan tangan kepada BBC. Tidak ada segel kerajaan yang mencolok atau konferensi pers yang khidmat. Hanya kertas, tinta, dan kata-kata yang ditakdirkan untuk mengguncang fondasi kerajaan Inggris. Teks tersebut tidak dimulai dengan formalitas, tetapi dengan pengakuan.
Kepada rakyat yang telah saya layani dan institusi yang telah saya junjung tinggi, saya berutang kebenaran. Dari baris pertama itu, jelas bahwa ini bukan sang raja yang berbicara, yang khawatir tentang warisannya, tetapi seorang pria yang dihadapkan dengan kesalahannya sendiri. Dengan nada yang luar biasa intim, Charles mengakui kesalahan serius dalam penilaiannya, mengakui telah membiarkan keheningan menggantikan kejelasan, dan mengakui keputusan yang memprioritaskan persepsi publik daripada rakyat. Ia menyinggung kebenaran yang seharusnya tidak pernah disembunyikan, merujuk pada diagnosis medisnya dan kecenderungan historis monarki untuk mengelola krisis secara rahasia, seringkali dengan biaya manusia yang tinggi. Namun, frasa yang menandai titik balik muncul di tengah dokumen. Saya tidak akan lagi menjalankan tugas sehari-hari kerajaan. Sudah saatnya tangan yang lebih tegas memimpin bangsa ke depan. Ini bukanlah pengunduran diri formal, bukan pula sekadar cuti sementara. Sebaliknya, ini adalah pengunduran diri resmi yang membuat institusi tersebut berada dalam keadaan penangguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu aspek yang paling menarik dari surat itu adalah tidak adanya nama kunci. Pangeran William dari Wales, tidak ada penyebutan langsung, tidak ada dukungan eksplisit, dan tidak ada pengumuman tentang transisi yang tertib. Keheningan itu memekakan telinga. Dalam sistem di mana kontinuitas adalah pilar utama, menghilangkan referensi apapun kepada pewaris membuka pintu bagi segala macam spekulasi. Apakah pemerintahan sementara akan segera terjadi? Transfer kekuasaan secara bertahap? Atau strategi untuk menghindari peristiwa yang memicu krisis? Ketidakjelasan tersebut memicu perdebatan nasional yang dengan cepat melampaui batas negara. Menurut saksi, Camilla bersama Raja selama penyusunan akhir pesan dan meninggalkan rekaman video perpisahan yang telah direkam sebelumnya sambil menangis. Anggota staf mengkonfirmasi bahwa itu adalah pertama kalinya mereka melihatnya menangis secara terbuka. Itu bukan mereka bersikeras karena reaksi publik atau isi keputusan tersebut. Itu adalah beban sejarah, kewajiban, dan hubungan yang terjalin di bawah tekanan konstan yang akhirnya membuatnya kewalahan. Beban simbolis mahkota yang selama berabad-abad bertumpu pada gagasan kekuatan yang tak tergoyahkan akhirnya mengungkapkan kerapuhan manusianya. Reaksi publik langsung dan sangat emosional. Protes meletus di luar parlemen, sementara aksi menyalakan lilin mulai muncul di dekat Kastil Windsor. Itu bukan persatuan atau perpecahan, itu murni duka cita. Beberapa warga menyatakan tersentuh oleh kejujuran raja, menunjuk pada tragedi pemerintahan yang hampir tidak sempat memantapkan diri. Namun, yang lain mempertanyakan kelayakan lembaga itu sendiri, menganggap piagam tersebut tidak memadai dan terlambat. Debat tersebut tidak lagi hanya berputar di sekitar sosok Charles, tetapi tentang kemampuan monarki untuk beradaptasi dengan zaman yang menuntut transparansi radikal.